Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'. Yang kami hormati dan kami muliakan senior kami Bang Ajib Hamdani, yang kami hormati sahabat saya Dr. Buya Adi Hamka Adi Rahman, telah memaparkan banyak hal tadi terkait dengan bersamaisme yang nantinya coba kita lihat turunkan lagi dalam konteks praktek UMKM di lapangan. Yang kami hormati juga Ketua PPI Unisza, Mas Bang Maharuzal, beserta segenap kawan-kawan pengurus PPI, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin, puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diskusi gitu, nanti harapannya lebih banyak diskusi dan mungkin nanti saya melanjutkan sebenarnya pemaparan dari Buya Adi Rahman dan mungkin nanti juga bisa dilengkapi oleh Bang Ajib Hamdani yang secara vertikal horizontal banyak bersinggungan baik secara dalam konteks politik maupun ekonomi termasuk di UMKM. Nah, sebagaimana amanah yang disampaikan oleh kawan-kawan panitia, saya terkait dengan beberapa hal ya, pengalaman saya berinteraksi dan mendampingi kawan-kawan UMKM mungkin dalam konteks lokal gitu ya, nanti untuk dalam konteks nasional nanti Bang Ajib Hamdani nanti bisa melihat itu dalam perspektif yang lebih luas. Nah, alhamdulillah alamin, kita mungkin banyak bersyukur juga bahwa COVID ini banyak hikmah yang kita bisa ambil. Misalnya saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan kawan-kawan petani di sentra pertanian Kaltim di Kabupaten PPU. Petani menyampaikan bahwa alam semakin bersahabat dengan manusia gitu. Tidak hanya sekedar kualitas udara, tapi juga ini sudah masuk musim tanam yang kedua, dan musim tanam kedua ini kata petani sangat baik dengan intensitas hama yang sudah jauh berkurang dibandingkan dengan musim tanam pertama gitu ya. Nah, artinya ini menjadi hikmah kita semua gitu ya. Dalam konteks sosial religi juga, masyarakat juga semakin religi ya dengan aktivitas di rumah dan sebagainya. Termasuk juga mungkin dalam aktivitas sosial kita juga, walaupun interaksi fisik tidak kita banyak lakukan, tetapi dalam konteks sosial keluarga kita bisa lebih intens gitu ya. Mungkin kalau hari ini tidak COVID seperti ini, saya sama Buya Adi mungkin sudah di Jogja gitu ya. Tapi karena COVID, saya hari ini bersama keluarga dan mungkin beberapa bulan ke depan akan intens dengan keluarga gitu ya. Nah, termasuk juga kalau kita melihat kondisi ekonomi kita gitu, yang tadinya sesuatu yang material ataupun kapital itu menjadi utama, sekarang kan kita melihat bahwa dengan terdampak secara luas, networking itu menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk saat-saat ini gitu ya. Dan ini juga menjadi peluang bagi UMKM untuk memanfaatkan momentum ini untuk bisa bangkit, karena walaupun UMKM itu menjadi sektor yang paling utama terdampak, tapi di sisi lain daya tahannya cukup kuat dan cepat beradaptasi untuk bisa melakukan hal-hal yang baru dan bisa melakukan akselerasi dibandingkan dengan usaha besar yang terdampak gitu. Nah, kita melihat langsung saja pada pemaparan saya, sebagaimana amanah yang disampaikan oleh panitia, kita melihat bagaimana peran strategis UMKM dalam menopang perekonomian nasional gitu ya. Kalau kita lihat di sini berdasarkan data yang saya sajikan, yang diolah juga oleh Bank Indonesia, kontribusi UMKM terhadap PDB itu kan 60% gitu ya. Dan itu dampaknya perekonomian tumbuh 5% gitu ya. Nah, dengan kondisi COVID begini, prediksi kami ekonomi akan tetap tumbuh 2,3%, tapi kontribusi UMKM juga akan naik, karena memang satu-satunya andalan kita dalam konteks perekonomian, baik dalam krisis 98, 2008, tetap UMKM menjadi kunci gitu. Nah, terkait dengan kontribusi ataupun peran strategis ini, kita lihat
pada tabel berikutnya gitu, bahwa ada penelitian dilakukan oleh Kementerian Koperasi UMKM tahun 2017, ada simulasi jika UMKM itu naik 10% ataupun naik kelas 10%, maka akan ada peningkatan PDB kita sebesar 694 triliun, dan itu menyumbang pertumbuhan sekitar 7,3% gitu ya. Nah, ini dipublikasi tahun 2019 yang nantinya ini menjadi acuan ataupun latar belakang pada pemaparan saya gitu ya. Nah, kalau kita lihat bandingkan UMKM dengan usaha besar, sebenarnya UMKM ini small is beautiful gitu ya, bahwa dia walaupun kecil tapi jumlahnya banyak, 99% ini saya kira kita sudah sering sama-sama mendengarkan ini. Kontribusi terhadap tenaga kerja 97%, PDB tadi yang saya sampaikan 61,1% gitu ya. Cuma memang kalau dalam konteks kontribusi UMKM terhadap mata rantai produk global itu masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Malaysia yang luar biasa penetrasinya gitu ya. Ini tidak terlepas dari seperti yang disampaikan Buya Adi Rahman, bahwa peran negara sangat sentral ketika kalau kita bicara UMKM itu naik kelas. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kementerian 2017 itu ada kata kunci yang bisa kita sama-sama ambil untuk pengembangan koperasi ke depan, yaitu ini yang saya kasih warna kuning, korporatisasi itu menjadi kata kunci gitu ya. Apakah kemudian penggabungan UMKM untuk mencapai skala ekonomi, atau kemudian korporatisasi dalam suatu klaster. Korporatisasi itu tidak seperti tadi disampaikan oleh Buya Adi, tidak hanya berbentuk koperasi tapi bisa jadi PT gitu ya. Cuma memang kalau kita lihat dari sini pertanyaannya adalah apakah penelitian ini sudah 2017 dilakukan, kok kemudian ini belum menjadi langkah-langkah konkret pemerintah gitu ya. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Buya Adi Rahman, ada kendala besar dalam konteks reformasi ataupun pasca reformasi, oligarki, baik itu oligarki yang secara nasional maupun oligarki yang secara daerah, yang memang ketika korporatisasi UMKM ini menjadi program utama, maka akan banyak yang menghalang gitu ya, karena memang ada kepentingan tertentu gitu. Sebagai contoh misalnya, ketika kita bicara potensi ekspor UMKM untuk klaster kopi misalnya di Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia memiliki potensi besar kopi. Se-Indonesia Raya ini ada banyak varian dan luar biasa, mungkin dalam konteks internasional sudah diakui, tapi kenapa kemudian seakan-akan negara tidak hadir untuk membuat dalam bentuk klaster besar untuk ekspor ke beberapa negara di belahan dunia gitu ya. Karena memang ada banyak kendala terkait dengan pengusaha-pengusaha besar yang sudah melakukan itu semua. Nanti mungkin Bang Najib nanti bisa memperdalam itu semua gitu ya. Sebagai contoh misalnya ada binaan kami, pelaku kopi di Balikpapan, dia sudah ekspor ke beberapa negara, cuman ekspornya masih pribadi gitu. Nah, dia sudah main ke marketplace besar seperti Alibaba, tapi kemudian 2 kali 3 kali ekspor lancar, tapi kemudian diekspor kesekian itu terkendala. Nah, terkendala kenapa? Karena ternyata juga marketplace besar gitu ya, korporatisasi global itu juga kalau dilakukan ataupun diintervensi oleh negara, maka itu akan menjadi sia-sia, karena informasi yang kita berikan, misalnya tadi kopi tadi dibeli oleh negara misalnya Eropa, misalnya Inggris gitu ya. Nah, informasi itu karena platformnya Alibaba itu dipunyai oleh Cina ataupun Tiongkok, maka data itu akan diambil oleh mereka dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, dan mereka sendiri yang nantinya akan melanjutkan itu semua gitu. Nah, inilah sekelumit hal yang menjadi tantangan dan beban UMKM gitu ya.
selain itu, selain korporatisasi, bagaimana kemudian kita meningkatkan kapasitas UMKM dan kemudian terkait dengan itu juga akses pembiayaan akan kita perluas gitu. Nah, pengembangan UMKM dilakukan untuk mendorong tiap kelompok usaha itu naik kelas gitu ya. Nah, bagaimana kemudian secara serius kondisi pandemi ini kita coba kembali fokus kepada UMKM gitu ya. Yang tadinya UMKM ultra gitu ya, penerima bansos itu bisa naik kelas ke mikro, mikro naik kelas ke kecil, kecil naik kelas ke menengah gitu ya. Nah, 3 hal yang bisa lakukan tadi berdasarkan hasil kesimpulan yang akan kita coba perdalam. Yang pertama adalah korporatisasi UMKM berbasis klaster dan platform, karena ini tidak terlepas dari era industri 4.0 ataupun kemudian nanti juga arahnya kepada 5.0 yang arahnya distribusi dan mobilisasi gitu ya. Nah, ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Buya Adi Rahman bahwa prinsip bersamaisme ini merupakan gagasan original dari founding fathers kita yang harusnya kita sama-sama kembangkan gitu ya. Ketika kemudian koperasi secara umum diidentikan dengan lembaga badan hukum, tapi bersamaisme ini bagaimana spirit substansinya, spirit makosidnya kalau dalam konteks syariah misalnya. Yang kedua, bagaimana senantiasa pengembangan kapasitas produksi, usaha, SDM, kapasitas pasar akan kita sama-sama perbaiki untuk UMKM naik kelas sama penguatan akses pembiayaan gitu ya. Nah, saya ingin ke yang pertama terkait dengan perluasan korporatisasi usaha gitu yang harus sama-sama kita perhatikan gitu. Nah, bagaimana membentuk mata rantainya gitu ataupun ekosistemnya. Nah, tentunya harus ada sinergi kebijakan, kemudian bagaimana integrasi ekonomi UMKM itu ke keuangan digital. Tentunya ada prioritas mana yang harus kita lakukan, kemudian edukasi dan literasi gitu ya. Nah, bayangan saya korporatisasi ini bisa dalam bentuk kawasan atau bisa dalam bentuk jenis usaha. Cuma bayangan saya memang yang saya tawarkan pada pertemuan hari ini adalah dalam konteks jenis usaha tertentu yang punya potensi ekspor itu sebaiknya dibuat korporatisasi UMKM secara nasional gitu ya. Misalnya tadi dalam konteks jenis usaha kopi, ataupun misalnya kita punya usaha lada, ataupun misalnya yang punya potensi ekspor itu bisa kita kuatkan gitu ya. Bagaimana korporatisasi ini berbentuk platform, berbentuk UMKM yang nantinya ketika negara-negara di dunia ada demand terkait dengan kopi misalnya, maka usaha inilah yang anggotanya semua adalah UMKM ataupun petani-petani kopi itu bisa berkontribusi di sana, sekaligus nanti di dalam korporatisasi baik itu per sektor maupun per kawasan itu ada peningkatan kapasitas dan kemudian juga untuk akses pembiayaan. Nah, terkait dengan individu, saya kira ini yang harus sama-sama dilakukan gitu ya, bagaimana pengenalan konsep berwirausaha, kemudian kita tingkatkan wirausaha kawan-kawan pelaku UMKM, kemudian konsolidasi, kemudian pembentukan manajemen usaha, pelatihan dan fasilitasi, kemudian bagaimana juga kita berharap bahwa instrumen zakat itu juga lebih diarahkan kepada sektor produktif termasuk UMKM untuk bisa bangkit gitu ya. Nah, ini yang masih kita nantikan gitu ya. Kemudian bagaimana perluasan akses keuangan, pasar, onboarding gitu ya, mengutamakan prinsip keadilan di setiap rantai nilai gitu ya. Dalam konteks UMKM-nya, konsolidasi UMKM, manajemen usaha, sertifikat halal, kerjasama antar daerah dan sebagainya. Nah, dalam bentuk kawasan, saya mengusulkan bahwa korporatisasi dalam bentuk kawasan ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah ketika dia memiliki UMKM yang dalam konteks komparatif ataupun competitive advantage di daerah itu bisa diunggulkan untuk bisa ditawarkan baik secara antar daerah maupun dalam konteks internasional. Misalnya Balikpapan ataupun Kaltim itu unggul untuk UMKM seafood misalnya, ada amplang, ada kepiting dan sebagainya, ada olahan itu yang bisa nantinya dibentuk sebuah korporatisasi tingkat kawasan tertentu untuk
menawarkannya pada daerah-daerah misalnya kerjasama dengan Sumatera Barat ataupun Sumatera yang punya rendang misalnya. Nanti bisa kita kerjasama gitu, bagaimana itu bisa dilakukan bersama gitu ya. Termasuk juga nanti korporatisasi tingkat nasional untuk membantu untuk memfasilitasi pada tingkat ekspor gitu ya. Nah, peningkatan daya saing ya tadi karena berbasis klaster, makanya kita harus melihat itu dalam konteks hulu ke hilir gitu ya. Itu produksi, manajemen usaha dan pemasaran yang harus kita sama-sama tingkatkan gitu. Bagaimana UMKM secara end-to-end itu kita bisa tingkatkan, misalnya produksi, bahan baku, alat produksi, faktor pendukung, dan sebagainya, dalam konteks manajemen usaha, sertifikasi, pelatihan, edukasi, ada pendampingan, ada model bisnis, izin usaha, itu juga sama-sama kita lakukan. Kemudian tak kalah terkait dengan pemasaran yang penting, packaging, branding, promosi, expo, pameran, business matching, channel distribusi, market network, dan sebagainya, yang itu secara bersama-sama kita coba tingkatkan untuk peningkatan UMKM kita ketika kita bicara potensi ke depan. Nah, dalam konteks permodalan juga bagaimana semua kanal-kanal keuangan kita, lembaga keuangan kita yang jumlahnya cukup banyak itu kita kuatkan kembali, terutama untuk meningkatkan fungsi intermediasi gitu. Kalau perlu ada sinergi gitu ya, misalnya antara ini usaha-usaha ultra mikro, bagaimana kemudian dana zakat ini bisa menunjang ini mereka CSR perusahaan, kemudian mikro ini juga bagaimana kemudian kita dorong gitu ya, berbagai macam lembaga keuangan harus ikut membantu, kecil menengah, dan ini juga harus diawasi sedemikian rupa gitu ya, karena jangan sampai dana-dana tertentu yang tadinya untuk mensubsidi UMKM itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, dan itu saja gitu ya. Karena tadi saya sampaikan di awal, kendalanya adalah oligarki tadi yang kita sama-sama awasi sehingga bisa dinikmati oleh semua orang termasuk UMKM gitu. Nah, dari tiga itu kita dorong baik itu korporatisasi, kapasitas peningkatan daya saing, kemudian pembiayaan ini untuk ekosistem pendukung, kemudian berusaha, perizinan, produksi, manajemen, pemasaran, perbankan, lembaga keuangan ini terjadinya transformasi inovasi secara digital, SDM meningkat, kemudian adanya peningkatan modal, naik kelas. Nah, dalam konteks tadi sampaikan oleh Buya Adi Rahman, berujung pada kemakmuran bersama gitu ya. Yang ini memang dilakukan oleh secara bersama-sama, dan itu didorong dari bawah, tidak dari atas. Kalau kapitalisme itu kan korporatisasi yang dari atas gitu, dari pemodal. Tapi kalau kemakmuran bersama, bagaimana UMKM itu bersama-sama gitu ya, bersama-sama bergotong royong untuk kemakmuran bersama ini tadi gitu ya, maju bersama. Nah, ini kalau kita misalnya sering mendengarkan Buya Adi Rahman memaparkan bahwa salah satu kegelisahan Dr. Kaharudin Yunus itu kan bahwa perdagangan adalah parasit gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga dalam konteks all power atau kekuatan lama ya, manufaktur bagaimana bisa ke konsumen gitu ya, ataupun langsung gitu ya. Nah, ini ada banyak tantangan di sini yang sebenarnya kalau bicara usaha, dia bagaimana caranya menghubungkan antara produsen dengan konsumen gitu ya. Cuman kalau kita bicara new power ataupun yang baru sekarang berdasarkan rumusan dari bukunya Prof. Renal Kasali gitu ya, bahwa semakin ke sini, kalau tadi saya katakan networking itu menjadi yang utama, sehingga harus ada partisipasi publik, atau dalam bahasanya Kaharudin Yunus itu adalah bersamaisme, yang tadinya kalau ini adalah resource control, tapi ke depan kalau bicara new power ataupun ke depan bagaimana resource orchestration. Jadi korporatisasi UMKM itu berbasis prinsip bersamaisme itu nanti bisa resource orchestration. Jadi bagaimana kemudian semua pihak itu bisa saling mengisi dan saling menerima, dalam bahasanya Kaharudin Yunus seperti yang disampaikan oleh Buya Adi tadi, bahwa
prinsip bersama itu dipahamkan oleh bersama, dikerjakan oleh bersama, dan nikmati buahnya oleh bersama. Sebagai contoh misalnya ketika kita bicara UMKM hari ini ataupun usaha hari ini kan masyarakat tidak lagi hanya sekedar mengkonsumsi gitu, tapi kan kemudian dia sharing, setelah dia konsumsi dia share gitu ya, baik itu melalui media sosial ataupun kemudian jaringan yang ada. Setelah sharing dia membentuk opini, shaping gitu ya, membentuk opini. Selain shaping kemudian ketika dia tertarik maka dia akan tahapan selanjutnya dia ikut membiayai, dia ikut produksi dan dia ikut memiliki gitu ya. Nah ini yang harus kita sama-sama pahami bahwa sekarang itu kekuatan ekonomi itu tidak lagi di pemilik modal gitu, tapi di konsumen ataupun masyarakat publik yang harus sama-sama kita memanfaatkan sebagai momen kebangkitan UMKM. Tentunya UMKM kita kuatkan dengan korporatisasi tadi gitu. Nah, kalau tadi kita di awal bicara konteks bagaimana peran negara sebenarnya tadi, bagaimana kemudian membangun korporatisasi UMKM dengan prinsip bersamaisme. Sekarang bagaimana membangun model bisnis UMKM prinsip bersamaisme gitu ya. Mungkin di sini ada pelaku UMKM bisa mendapatkan masukan juga. Jadi bahwa sekarang itu kita tidak bisa memisahkan antara membuat produk ataupun produksi sendiri dengan model bisnis itu sendiri gitu. Jadi tidak bisa hari ini kita misalnya memproduksi donat, sudah selesai memproduksi donat, tapi bagaimana model bisnisnya juga harus kita sama-sama kuatkan gitu ya. Karena memang apalagi keadaan pandemi ini 80% UMKM terdampak, 50% sudah gulung tikar gitu ya. Nah ini bisa jadi karena kita tidak membangun model bisnisnya. Nah, bagaimana kemudian membangun model bisnisnya, produk dibuat, inovasi, tentunya juga membangun model bisnisnya, gitu ya. Nah, saya ingin mengajak, mungkin ini sering disampaikan ya, kalau saya bisanya menyampaikan di beberapa UMKM binaan dan juga mahasiswa, bagaimana kanvas model bisnis sebagai alat pikir. Nah, ditambahkan kalau dalam konteks bersamaisme itu, nilai-nilai Islam itu menjadi panduan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita bisa memanfaatkan, jadi sekarang itu tidak bisa lagi kita secara parsial gitu ya. Kalau kita memiliki usaha, ada kanvas model yang harus sama-sama kita isi gitu ya. Bahwa kalau ingin menambahkan sesuatu di sisi yang lain, maka di sisi yang lain akan berubah dan itu harus kita sama-sama perhatikan gitu. Nah, yang pertama bicara customer segment ya. Itu bagaimana kita memastikan usaha yang kita jalankan itu menawarkan solusi bagi pelanggan, itu yang utama gitu ya, yang utama. Kemudian tidak hanya menawarkan solusi dalam artian pemenuhan keinginan dan kebutuhan dan keinginan konsumen, tapi juga bagaimana info based offering dalam konteks value proposition. Jadi tidak hanya sekadar kebutuhan keinginan, tapi ada nilai tambah yang kita pastikan dari produk ataupun usaha yang kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini lagi-lagi tidak terlepas dari sekarang itu power bergeser ke konsumen gitu sekarang itu. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas hubungan pelanggan, itu menjadi penting untuk kita sama-sama perhatikan dan kita membuat kanvas modelnya dalam konteks membangun model bisnis. Kemudian yang keempat, ini juga penting bagaimana saluran pemasaran digital, bagaimana memanfaatkan seluruh kanal pemasaran kita, baik itu media sosial maupun marketplace, yang sekarang itu modelnya kalau dulu bagaimana semua memanfaatkan semuanya, sekarang mungkin bisa jadi omni channel atau semua channel terhubung gitu. Kemudian yang kelima, perbaiki manajerial usaha dan pentahapan kemajuan usaha. Kemudian juga kita proses rancangan produk dan bisnis, ini mulai bicara produk, kemudian 7 bagaimana peningkatan kapasitas manajemen dan pengelolaan usaha, kemudian membuat rancangan peta kolaborasi usaha. Nah ini menjadi penting dan menjadi kata kunci bersamaisme gitu, bahwa ya kita harus bersama berkolaborasi tadi gitu ya. Kalau memungkinkan kita bergabung dalam konteks korporatisasi tadi, kemudian kita hitung biaya pokok dan lain sebagainya.
Kemudian yang terakhir baru perluasan potensi penerimaan gitu. Jadi justru pendapatan ataupun penerimaan itu berada pada akhir dari model bisnis yang kita sama-sama rancangkan gitu ya. Jadi bahwa power itu bergeser, maka kemudian pilihannya adalah yang penting bagaimana bagi saya korporatisasi itu entah apapun namanya, kalau tadi Buya Adi Rahman mengatakan cenderung ke kapitalisme gitu, tapi ini adalah kapitalisme dari bawah. Kalau bacanya Prof. Renal Kasali itu human capitalism ataupun crowd-based capitalism, kapitalisme yang kerumunan gitu ya. Tapi dalam konteks bersamaisme, ya bagaimana kemudian dari bawah, bahwa kekuatan itu ya dari UMKM, dari UMKM yang saling memberi dan saling menerima dan saling menikmati hasilnya secara bersama-sama, dan bisa jadi itulah yang dinamakan kemakmuran bersama gitu ya. Nah, di tengah gempuran oligarki yang sama-sama kita rasakan, saya kira ini momen pas untuk kita gelorakan kembali semangat kebersamaan UMKM itu dalam bentuk korporatisasi, apakah untuk nanti daya saing ekspor ataupun kemudian daya saing di sebuah daerah nantinya akan kerjasama antar daerah. Mungkin itu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ke sesi tanya jawab untuk memperdalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.